Materi kita sampai menjelang ke awal Ramadan nanti adalah mengenai pembahasan buku Muslim Zaman Now, cara cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Kita persingkat pembahasannya dengan metode menghafal Al-Quran dari Al-Quran. Atau jangan katakan metode lah ya, isyarat saja. Ya. Lebih tepat disebut dengan isyarat. Jadi Al-Quran memberikan isyarat kepada kita, demikian kalau Anda ingin menghafalkannya seperti ini cara-caranya. Adapun nanti dari isyarat ini, setiap orang akan menemukan caranya tersendiri sesuai dengan kebiasaannya. Maka muncullah kemudian metode-metode yang beragam. Makanya Anda kalau bertemu dengan setiap penghafal Quran, kadang uniknya memiliki metode dan kebiasaan yang berbeda. Ada yang membuat metode menghafal Quran semudah tersenyum, semanis kecap, gitu kan? Baik, sepoi angin dan sebagainya. Silahkan. Sudah sepoi-sepoi nggak hafal-hafal misalkan. Nah, itu masalahnya bukan metodenya yang salah, tapi mungkin kebiasaan kita tidak sama dengan orang yang menghafal tadi. Tapi seluruh penghafal ini umumnya akan mengacu pada isyarat-isyarat yang kita akan bahas ini. Semakin Anda kuat memegang teguh isyaratnya, semakin cepat Anda bisa menghafalkannya. Dan disinilah kemudian Anda akan temukan kedahsyatan hafalan Quran di Quran, sampai ada yang kemudian menghafalkan dalam 27 hari, 20 hari, bahkan nanti menjelang Ramadan saya kisahkan yang hafal Quran dalam 10 hari. Dan itu seorang ibu yang punya anak kurang lebih 3, yang satu anak bahkan masih diberikan asinya. Bisa menghafal Quran saat suaminya i'tikaf dan istrinya menghafal di rumah. Istri hafal 10 hari, suami hafal 10 hari. Istri hafal 30 juz, suami hafal 3 juz. Baik. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Pertemuan pertama, masih ingat? Yang lalu kita telah sepakati bahwa saat menghafal Quran, syarat dan isyarat yang pertama dari Al-Quran, apa itu? Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berniat ikhlas. Saya sudah jelaskan ini, silahkan dilihat kembali tayangan di pertemuan yang lalu. Ingat. Setiap ibadah bergantung pada niatnya. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung pada niat. Amal bergantung pada niat. Amal kita mesti menjadi ibadah. Izin ya. Perhatikan turunannya sini. Saya turunkan dulu dengan cepat. Ini dari hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama, pindah ke Quran surah 51 ayat 56, pindah ke Quran surah ke-98 ayat yang kelima. Muncullah kemudian kaidah ini. Perhatikan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung pada niatnya. Baik, amal kita kata Quran mesti menjadi ibadah karena kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah untukku. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, setiap ibadah syaratnya mesti ikhlas. Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ini terkait dengan amal bergantung niat. Baik, amalnya mesti jadi ibadah, ibadahnya mesti ikhlas. Jadi setiap ada orang yang beribadah, kaidahnya dia mesti ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang persoalannya, saat kita ingin menghafal Quran, ibadah bukan? Ibadah, jangankan menghafal, baca saja sudah ibadah. Apa buktinya? Hadis riwayat At-Tirmidzi kita turunkan, nomor hadis 2910. Ya, ini dalilnya, dalil turunannya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, dia mendapatkan padanan setiap hurufnya 10 kebaikan. Di ketika Anda baca Al-Quran, ada kata Nabi SAW, setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Artinya, tidak mungkin diganjar dengan pahala kalau amalan itu tidak ada nilai ibadahnya. Ini menunjukkan bahwa baca Al-Quran punya nilai ibadah. Baca Quran sama dengan ibadah. Menghafal Quran lebih daripada membaca. Karena itu orang yang menghafal Quran ayatnya oleh Allah disebutkan 4 kali dari sekedar baca. Kalau cuma baca, Iqra, 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1.
Tapi ketika menyebutkan menghafal 4 kali. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini menunjukkan penghafal Quran itu lebih utama dari yang sekedar membacanya saja. Perhatikan cara berpikirnya. Menghafal Quran kesimpulannya adalah bagian dari ibadah. Sepanjang menghafal Quran bagian dari ibadah, maka masuk kaidah ini mesti kita ikhlas dalam menunaikannya. Dan inilah syarat yang pertama. Sepanjang ikhlas dilakukan karena Allah, maka Allah akan mempercepat hafalan Quran itu hadir dalam jiwa kita. Disitulah kemudian berlaku Quran. Saya telah terangkan tafsirnya. Surah ke-96 ayat yang pertama. Apa ayatnya? Iqra. Bukan. Jangan ngarang. Ayatnya bukan Iqra. Ayatnya Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kalau sebutkan Iqra itu baru sebagian ayatnya. Karena kaidahnya bukan mengatakan Iqra tapi bismi rabbik. Iqra baca tapi bismi rabbik. Bacanya karena Allah bukan karena yang lain. Allah yang telah mudah menciptakan Anda. Allah yang mudah menjadikan Quran tertanam dalam jiwa Anda. Anda baca karena Allah, Allah mudahkan apa yang kemudian Anda inginkan dalam kehidupan. Baik, jelas sampai sini? Jadi kalau misalnya kita mau menghafal Quran, lakukan karena siapa? Ingat kata-kata kita yang terakhir kemarin. Sampai saya sarankan pada Anda, hilangkan semua orientasi kecuali lillah saja. Termasuk keinginan jadi apa? Hafid. Jadi hafid, jadi hafidhah, simpan jauh-jauh itu, lakukan karena Allah. 2. Nah, itu kodenya. 2, halaman 13, paling kanan, sebelah bawah. Di situ ada 6 baris dan 2 footnote di bawahnya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, isyarat dari Al-Quran. Orang yang ingin cepat menghafal Quran, dia mesti serius dalam mewujudkannya. Fokus, serius. Anda ingin mendapatkan dunia saja begitu serius. Seorang siswa yang besoknya mau ujian, bahkan malamnya serius menghafal. Mahasiswa, Masya Allah, yang besoknya mau ujian, bahkan saking seriusnya, dia punya sistem yang namanya SKS. Sistem kebut. Sekarang bukannya semalam, sejam. Ya, Masya Allah. 10 menit dan sebagainya. Ya. Jadi rangkuman orang lain dia bawa, dia fotokopi ya, 10 menit sebelum ujian. Baik. Nah ini. Saya turunkan dalilnya, fokus baik-baik. Ini belum ada di buku. Memang saya simpan supaya kita bisa berinteraksi. Jadi tidak semua orang bisa baca buku ini, bisa mewujudkan kalau dia tidak belajar dengan baik. Fokus baik-baik, saya turunkan dalilnya. 1. Quran, surah ke-29, ayat ke-69. Cara membaca ini kita bisa turunkan ke sini dengan kaidah nanti ulumul Quran. Quran surah ke-51 ayat ke-15 sampai dengan ke-17. Dari sini sambungkan ke Quran surah 73 ayat ke-20 untuk menemukan kalimat ini. Caranya turunkan Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142, paling kiri sebelah atas. Hasilnya Anda bisa temukan di Quran surah 75 ayat ke-16 sampai ayat 18. Ini turunan dari pembahasan kita malam hari ini. Nanti kita lihat. Saya ulang. Kaidahnya, fokus baik-baik. Ibu kelihatan ini, Bu? Ya? Perlu saya perbesar? Saya bacakan ya, supaya terdengar. 1 Quran, surah ke-29 Al-Ankabut, ayat ke-69. 2 Quran, surah 51 Adz-Dzariyat, ayat 15 sampai 17. Paling kanan, di pertengahan agak ke atas sedikit. Quran, surah 73 Al-Muzammil, ayat ke-20, ayat terakhir. Dan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Terakhir Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Jelas? Baik. Kalau sudah yang itu, saya boleh hapus yang ini? Saya hapus dulu ya, insyaallah. Baik.
Jadi pertama kalau ingin kita menghafal Quran dengan cepat harus apa? Ikhlas. Alhamdulillah. Siapa yang mau jadi hafid boleh angkat tangan? Masya Allah, luar biasa. Pulang udahan yuk. Ikhlas, menepikan segalanya. Termasuk keinginan jadi hafiz. Karena ketika Anda menginginkan jadi hafid, ada semacam keinginan masuk dan mengikis sebagian dari keikhlasan kita. Saya sarankan kalau ingin jadi hafid, ganti nama aja langsung. Dari Asep jadi hafid, biar cepat ya. Masya Allah. Siapa yang ikhlas angkat tangan? Dan ciri orang ikhlas, dia tidak mengatakan saya ikhlas ya.